Ketika beliau membuka pintu, beliau melihat ada seorang tawanan perang yang tengah kelaparan. Penampilannya sudah berantakan sekali dan kurus sekali, ya. Sayyidina Ali yang melihat hal itu tentu prihatin, ya, prihatin sekali, ya. Dan sama seperti yang di hari pertama dan hari kedua, beliau yang sudah berhadapan dengan si tawanan perang ini yang tengah kelaparan lalu menengok kepada istrinya, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Hasan Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satria. Di video kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah teladan yang sangat inspiratif sekali dan sangat bagus kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng yang ada di sebelah kanannya, agar kalian nantinya bisa mendapatkan informasi seputar video-video kami yang terbaru di channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ceritanya. Let's go. Baik teman-teman, cerita yang akan saya ceritakan kali ini yakni mengenai Sayyidina Ali yang tidak makan selama 3 hari bersama keluarganya. Ceritanya seperti ini. Suatu ketika, kedua anak Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra, yakni Hasan dan Hussein, mengalami sakit. Kemudian Sayyidina Ali pun bernazar, jika Hasan dan Hussein atau kedua anaknya mengalami sakit, maka ia pun akan berpuasa selama 3 hari. Singkat cerita, Hasan dan Hussein sembuh. Kemudian Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra itu melaksanakan puasa nazarnya, yakni selama 3 hari ke depan. Singkat cerita, ya, Sayyidina Ali yang mempunyai pekerjaan sebagai kuli tentunya bekerja terlebih dahulu untuk mencari uang untuk membeli makanan, ya, sebagai makanan berbuka puasa selama 3 hari ke depan. Nah, alhamdulillah di dalam cerita ini, ya, kemudian Sayyidina Ali pun mendapatkan makanan yang cukup untuk, ya, berbuka puasa selama 3 hari ke depan. Singkat cerita, di hari pertama beliau menjalankan puasa nazarnya bersama keluarganya, yakni Fatimah Az-Zahra dan Hasan Hussein, ya, di mana mereka akan berbuka puasa. Itu rumah mereka diketuk oleh salah satu hamba ataupun tetangganya yang tengah kelaparan, ya, sebut saja si miskin. Nah, Sayyidina Ali yang mendengar hal itu, ya, kebetulan sekali Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahra dan Hasan Hussein tengah, ya, berkumpul untuk berbuka puasa. Nah, tetapi, ya, kebetulan sekali ada yang mengetuk pintu. Nah, kemudian Sayyidina Ali pun pergi untuk membuka pintu tersebut, pintu rumahnya. Nah, Sayyidina Ali pun setelah membuka pintunya dan melihat ada seorang anak, ya, anak yang sangat kumuh, ya, sebut saja anak yang miskin. Nah, yang tengah kelaparan. Kemudian Sayyidina Ali yang melihat hal itu, ya, menengok kepada Fatimah Az-Zahra dan Hasan Hussein. Nah, kemudian ketika Sayyidina Ali menengok, ya, Sayyidah Fatimah dan Hasan Hussein mengangguk, ya, kepada Sayyidina Ali. Kemudian Ali yang melihat respon dari istrinya, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, dan Hasan Hussein, mengerti apa yang harus dilakukan Sayyidina Ali. Nah, kemudian Sayyidina Ali pun memberikan roti yang akan dipakai berbuka puasa tadi, ya, kepada si miskin. Nah, itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua juga sama, ya. Tibalah waktu berbuka puasa.
Di sana mereka sudah kumpul bersama keluarganya, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Husain. Mereka berkumpul, ya, ingin berbuka puasa bersama di hari kedua puasa nazarnya ini. Nah, singkat cerita, ketika beliau ingin berbuka puasa, ada lagi yang mengetuk pintunya. Ya, Sayyidina Ali pun juga tak tahu siapa. Namun tanpa pikir panjang, beliau pun menghampiri pintu tersebut, pintu rumahnya. Ya, kemudian membuka pintu itu dan melihat ada seorang yatim piatu sekarang, ya, yatim piatu yang tengah kelaparan. Ya, tentunya Sayyidina Ali pun juga mengerti kenapa dia kesini, ya. Sayyidina Ali pun yang melihat ada seorang anak yatim piatu, ya, langsung menengok kepada istrinya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Hasan Husain. Lalu sama, ya, dengan di hari pertama, respon dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina dan Hasan dan Husain. Nah, mengangguk, ya, mengangguk, ya, menampilkan mimik muka mengangguk kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang melihat akan respon istrinya dan anaknya itu mengerti, ya, apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian lagi-lagi, ya, makanan untuk berbuka puasa di hari kedua ini, ya, diberikan kepada si yatim piatu. Nah, itu di hari kedua. Nah, lanjut lagi di hari ketiga, di hari terakhir mereka akan berpuasa nazar. Nah, singkatnya, ketika datang waktu berbuka puasa lagi, ya, dan seperti biasa mereka kumpul di ruang tamu mereka, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Husain, yakni berkumpul-kumpul di ruang tamu rumahnya untuk melaksanakan berbuka puasa secara bersama-sama. Nah, lagi-lagi, ya, ketika beliau ingin, ya, berbuka puasa, lagi-lagi ada yang mengetuk pintu rumahnya, ya. Sayyidina Ali pun juga bingung, ya, dan tak tahu apa-apa lagi, ya, dan tak tahu dengan, ya, siapa yang mengetuk pintu, ya, siapa yang datang tengah maghrib begini. Nah, lalu kemudian tanpa pikir panjang, sama seperti yang tadi di hari kedua dan hari pertama, Sayyidina Ali pun pergi menuju pintu rumahnya, ya, dan seperti biasa membuka pintu. Ternyata sekarang beliau kaget, ya. Ketika beliau membuka pintu, beliau melihat ada seorang tawanan perang yang tengah kelaparan. Penampilannya sudah berantakan sekali dan kurus sekali, ya. Sayyidina Ali yang melihat hal itu tentu prihatin, ya, prihatin sekali, ya. Dan sama seperti yang di hari pertama dan hari kedua, beliau yang sudah berhadapan dengan si tawanan perang ini yang tengah kelaparan, lalu menengok kepada istrinya, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Hasan Husain. Nah, sama lagi respon dari anak dan istrinya ini, yakni mengangguk. Ya, respon ini tentunya Ali sudah paham sekali, ya, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, kemudian melihat hal itu, Ali pun langsung memberikan roti yang akan dipakai berbuka puasa di hari ketiga ini, ya. Singkat cerita, diberikanlah roti itu dan mereka berbuka dengan air saja. Nah, Masya Allah, ya. Begitulah cerita Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra beserta Hasan Husain, ya. Sungguh luar biasa. Keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang penuh dengan kesabaran akan ujian, ya, keluarga yang sederhana, tidak berlebih-lebihan dan sebagainya. Ya. Tentunya kisah Sayyidina Ali, ya, dan Fatimah Az-Zahra ini sangat perlu sekali untuk kita, terutama kita yang sudah berkeluarga, ya. Perlu kita contoh, ya, keluarga beliau, ya, perlu kita contoh sikap beliau yang kesabarannya sungguh luar biasa, kesabaran dalam mendidik anak-anaknya, mendidik istrinya,
ya, sehingga tetap berada di koridor Islam, Masya Allah. Semoga kita semua menjadi keluarga yang baik dan bisa mencontoh keluarganya Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu ceritanya guys ya. Jadi buat teman-teman ya, thank you so much ya yang sudah watching this video. Oke, bye.